Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian Adabul Mufrad, adab pribadi, tulisan Imam Al-Bukhari. Sekarang kita masuk ke bab besar yang kedua, yaitu tentang silaturrahmi. Hadisnya dimulai dari hadis ke-47. Hadis ke-47. Hadisnya An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Qila, Rasulullah pernah ditanya, man abarru, siapa yang harus saya berbuat baik? Rasulullah menjawab, qala ummuka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa maulaka alladhi yalidaka haqqun wajibun wa rahimun mausulatun, kata Nabi. Ini hadisnya biasanya Bapak tahunya kan, siapa orang yang harus berbuat baik? Ibumu, kayak gitu ya, 3 kali ya. Kalau ini tidak. Nih hadisnya itu ada beda redaksi. Siapa harus saya berbuat baik? Ibumu, kemudian langsung bapakmu, kemudian saudarimu, kemudian saudaramu, kemudian orang yang setelahnya, kata Nabi Muhammad, hakun wajibun, mereka kalian, dia punya hak yang wajib kalian tunaikan. Warahimun mausulatun, rahimnya harus kalian hubungkan terus, tidak boleh putus. Makna hadis ini gini, yang disebutkan dalam ini, yang disebutkan dalam hadis tadi, ibu, bapak, saudara, saudari, kemudian sudahnya mungkin itu siapa? Sepupu, itu kan, yang ada darahnya dekat dengan kita. Hakun wajibun, dia punya hak yang wajib kalian tunaikan. Terus rahimun mausulatun, rahimnya enggak boleh putus apapun yang terjadi. Gitu, Pak. Apapun yang terjadi tidak boleh putus. Kadang-kadang kan kita bersaudara bisa clash enggak, Pak ya? Bisa. Dengan ibu bisa juga, dengan bapak bisa juga, dengan sepupu bisa juga, tapi dia tidak boleh putus. Nah, gimana caranya itu, Pak? Jadi kalau bapak misalnya ada masalah dengan saudara, jaga jarak dikit boleh, tapi kalau berencana atau ada keinginan untuk memutuskan, tidak boleh. Jaga jarak dikit supaya nggak kena betul apanya, Pak, dengan kata-katanya yang kasar misalnya kan, atau dengan tipuan-tipuan yang dia lakukan gitu. Jaga jarak dikit boleh, tapi nggak berhubungan sama sekali nggak boleh. Bapak harus jaga baik-baik itu. Ini hadis ini didukung hadisnya tentang Abu Bakar Siddiq. Kapan itu kejadiannya? Ketika tahun ke-6, tahun ke-6 di perang Bani Mustalik. Setelah perang Bani Mustalik, kan Aisyah itu dituduh berzina dengan Safwan. Awalnya sih munafik yang bukain wacana gitu, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi sepupunya Abu Bakar yang dia dari semenjak bujangan, kemudian sampai dia menikah, sampai dia punya anak, sampai dia punya cucu, itu dibiayai oleh Abu Bakar. Bayangkan sama Bapak tuh, dibiayai Abu Bakar, kehidupan dia itu dibantu terus sama Abu Bakar. Tahu-tahu pas ketika Aisyah dituduh berzina, dia salah satu penyebar hoaks. Nah, salah satu penyebar hoaks itu, penyebar fitnah itu. Akhirnya gimana? Akhirnya apa kata Abu Bakar? Kalau begini ceritanya, kalaupun benar Aisyah berbuat begitu, itu bahasanya. Kalaupun benar, tapi kau kan sudah makan duitku banyak gitu, harusnya kau tahan mulut. Tapi ternyata Bapak, dia nggak bisa tahan mulut, malah dia juga apa? Menyebarkan fitnah itu. Apa kata Abu Bakar? Setelah ini aku nggak mau bantu kamu sedikit pun.
Jahat betul. Kalaupun ya Aisyah berbuat begitu, kalau bisa kau tahan aja mulut. Ini belum jelas lagi Aisyah berbuat atau tidak berbuat. Tapi kan nyatanya Aisyah kan tidak berbuat, Pak ya. Tidak ada Al-Qur'an turun, Aisyah itu bersih dari zina. Tapi apa yang terjadi? Kata Abu Bakar, aku nggak mau bantumu lagi. Tapi turun ayat Quran tentang apa? Ala tastaghfirullah. Hai Abu Bakar, apakah kau tidak ingin mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala? Kalau iya, maka maafkan. Beri bantuan terus. Beri bantuan terus, tidak boleh putus. Jadi Pak, walaupun Bapak sakit hati, misalnya Bapak punya zakat Pak ya. Punya zakat itu yang harus diberikan ring pertama dulu. Ring pertama itu siapa? Saudara, saudari. Itu kan boleh dapat zakat. Orang tua yang nggak boleh, ayah nggak boleh, anak nggak boleh, ke atas ke bawah ya nggak boleh. Tanggung jawab kita itu nggak boleh kasih zakat. Karena orang tua kalau kasih zakat kan jatuh di bawahnya, gitu kan. Nah, tapi kalau saudara-saudari boleh nggak kasih zakat? Saudara-saudari bapak itu dia jahat. Walaupun dia jahat, haknya wajib tunaikan terus. Apa hak dia? Dapat zakat. Walaupun itu istilahnya dia jahat segala macam, tapi apa yang dia butuhkan kasih. Gitu Pak. Nggak boleh putus sama sekali. Itu agak berat tuh ya. Berat. Biasanya kan orang kalau masih ada orang tuanya, oke lah mereka masih sapa-sapaan Pak ya. Kalau nggak ada orang tuanya, jawablah Pak, Bapak tidur aja sih. Nah, kalau nggak ada orang tuanya gimana? Udah nggak sapa lagi, ya kan? Kebanyakan begitu. Nggak sapa-sapa lagi. Padahal dia adalah hakun wajibun. Hak, dia punya hak yang wajib kamu tunaikan. Jadi misalnya dia nggak nyapa bapak, dia tetap punya hak untuk bapak sapa. Gimana itu cara itu? Pokoknya nggak boleh putus. Dia nggak nyapa bapak harus sapa dia. Dia nggak dia butuh uang bapak, kasih. Gimana tuh caranya itu? Pokoknya nggak boleh putus. Bukan berarti dengan orang yang lain boleh putus, enggak. Orang lain misalnya gini Pak ya. Kalau orang lain penting Bapak tanya. Yang saya disebutkan hadis tadi itu enggak boleh putus. Sama ibu enggak boleh putus, sejahat-jahat apapun ibu, sejahat apapun ayah, sejahat apapun saudara, saudari, kemudian karib kerabat yang terdekat enggak boleh putus. Tapi kalau yang enggak jauh dikit, misalnya gini, Bapak punya zakat, ring 1 udah selesai, ring 2 udah selesai, misalnya ring 2 itu sepupu misalnya. Ring 3 misalnya. Yang ini baik, yang ini jahat. Bapak boleh beri itu kepada yang baik-baik, yang jahat gak usah. Itu ke orang yang agak jauh tuh boleh, itu nggak ada masalah gitu. Tapi kalau kepada karib kerabat nggak ada cerita kasih ke orang jauh, karib kerabat nggak dapat zakat, nggak bisa deh, nggak bisa begitu. Karib kerabat harus dapat walaupun dia jahat. Gimana tuh? Gitulah Pak. Pokoknya hakun wajibun warahimun mausulatun. Dia punya hak kewajiban yang harus kalian tunaikan, rahimnya ndak boleh putus. Jaga baik-baik itu Pak. Makanya Pak, kan kalau ada pepatah itu Pak, misalnya apa? Sahabat ya. Sejahat-jahat saudara kita itu, kalau kita meninggal dunia nanti pasti dia tidak akan jijik melihat mayat kita, itu pasti, itu nggak ada cerita itu. Walaupun dia berkelahi atau segala macam, gara-gara duit lah di segala macam kan, tapi kalau udah meninggal dunia Pak, timbul aja kasih sayang tuh, itu Pak ya. Itu yang pertama hadisnya. Hadis yang kedua, hak bapak atau kewajiban bapak dan haknya karib kerabat. Ini apa haknya diantaranya? Tadi kan rahimnya tidak boleh putus. Ini berikutnya ini. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, lamma nazalat hazihi surah, ketika turun surat ini, kata Abu Hurairah, apa suratnya? Wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatanlah keluargamu yang terdekat. Qaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdiri, panada, Nabi kemudian menyeru. Apa kata Nabi? Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, angkidu anfusakum minan nar, lepaskan diri kalian dari api neraka. Hadisnya panjang sih, saya sebutkan bani-baninya aja ya, tapi angkidunya enggak saya bacakan. Tapi setiap disebutkan bani, Nabi mengatakan apa?
jaga diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdul Manaf, keturunan Nabi juga nih Pak ya. Kakek Nabi yang keempat. Kemudian ya Bani Hashim, kakek Nabi yang ketiga. Kemudian ya Bani Abdul Muttalib, kakek Nabi langsung kan? Abdul Muttalib. Angkidu anfusakum minan nar. Lepaskan diri kalian dari api neraka. Ya Fatimah binti Muhammad, baru disebutkan siapa Pak? Fatimah. Ya Fatimah binti Muhammad, angkiri nafsaki minan nar. Lepaskan dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku laka minallahi syai'a. Aku tidak berkuasa terhadap Allah. Ghaira anna lakum rahiman sa'uballuhuma bibaliha. Kalian ini kan rahimku, maka aku wajib memberikan apa Pak? Peringatan. Jadi Pak, kewajiban Bapak kepada rahim Bapak yang saya sebutkan tadi, Bapak, Ibu, habis apa? Saudara, saudari, kemudian karib, kerabat. Kewajiban Bapak apa? Berikan dia peringatan agar dia lepas dari api neraka. Itu kewajiban Bapak tuh, nasihatin, wajib itu. Pertama, rahimnya tidak boleh putus. Yang kedua gimana? Beri peringatan. Jangan sampai mereka masuk api neraka. Itu kewajiban Bapak. Terus Bapak ingatkan terus. Kepada orang tua ya agak inilah. Kepada orang tua boleh nggak beri peringatan Pak? Boleh, tapi agak apa Pak? Agak nggak boleh nggak boleh apa Pak? Nggak boleh frontal. Jangan bilang gini, ayah ini nggak sholat, masuk neraka ya nanti. Itu durhaka itu. Nggak bisa begitu caranya Pak. Ke orang tua agak lunak dia. Lunaknya gimana Pak? Caranya itu salahnya itu smooth. Smooth itu gimana Pak? Semut Pak. Semut itu berasal dari semut Pak. Semut itu apa Pak? Belikan dia baju kokoh, belikan dia peci, belikan kain sarung. Nanti dia tanya kan, misalnya ayahnya nggak sholat, ngapain kamu belikan peci, kain sarung, baju kokoh ini, ya kan? Ayah kan nggak sholat, nggak butuh ayah ini. Apa kata dia? Pakai aja lah ya. Ayah kalau pakai sarung sama baju koko peci itu gagah ya. Gagah. Bentuk orang usia 20 tahun lagi ya. Cobalah ya pakai. Kayak gitu aja cara ngomongnya kayak gitu. Cara dakwahnya gitu. Smooth. Caranya apa Pak? Smooth. Apa Pak? Lembut. Smooth lembut. Lembut Pak cara ngomong ke ayah begitu. Tapi dia bapak wajib ngapain Pak? Kalau sebagai anak wajib ngapain? Kalau sebagai anak nih wajib memberi peringatan. Enggak boleh enggak wajib. Kepada ibu juga begitu. Berikan aja dia jilbab kayak gitu-gitulah. Itu kan berikan jilbab walaupun tak disuruh sholat. Kan enggak sah. Tapi kalau orang tua ke anak boleh. Sholat lagi sholat masuk neraka kamu nanti. Itu boleh itu anak kepada orang tua kepada anak. Tapi kalau anak kepada orang tua enggak boleh begitu. Kan ada juga orang tua sebagian begitu Pak ya. Ada enggak Pak? Ayo kan. Jadi anak ke orang tua punya hak orang tua terhadap anak tersebut. Anak memberi peringatan kepada orang tuanya. Itu hak dia Pak. Saudaranya juga, saudarinya juga. Kepada kakak itu nggak boleh keras-keras Pak. Kepada adik boleh nggak keras sedikit. Kakak nggak boleh keras. Kalau kakak keras kita misalnya gini kan, kakak ini nggak pakai jilbab segala macam. 5 tahun 5 bulan ingat dia tuh kata-kata bapak tuh. Sakit hati dia. Saya dibilang nggak pakai jilbab, walaupun dia memang nggak pakai jilbab, tapi nggak boleh kasar gitu. Agak smooth. Paham ya Pak ya? Anggap aja lah Pak paham, walaupun Pak tidur nggak masalah. Lanjut lagi. An Abi Ayyub Al Ansori. Hadis keberapa nih Pak? Hadis ketiga dari apa? Dari silaturahmi. Ini adabnya gitu. An A'rabi. Datang orang Arab. Aradan Nabi sallam, dia datang kepada Nabi sallam fi masiratin, dia dalam sebuah perjalanan. Qala, dia bertanya, akhbirni ma yuqarribuna minal jannah. Ya Rasulullah, beritakan kepadaku apa yang membuat aku masuk surga. Wa yubaiduni minan nar, yang membuatku jauh dari api neraka. Qala ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah, jangan sekutukan. Itu masuk surga, jauh dari api neraka. Wa tuqimus shalah, dirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, bayarkan zakat. Wa tasilur rahim, hubungkan silaturahmi. Itu yang membuat kita masuk surga, jauh dari api
neraka. Karena silaturahim ini penting, Pak. Kenapa penting? Karena banyak ibadah yang kita lakukan itu gara-gara silaturahmi. Contohnya di sini kan sholat. Sholat itu butuh berjamaah nggak, Pak? Banyak-banyak nggak? Oh, makin banyak makin bagus. Silaturahim tuh, Pak. Tapi kalau nggak ada silaturahim, nggak ada jamaah. Kalau nggak ada jamaah, sholatnya 1 derajat. Kalau berjamaah 27 derajat. Itu kan disebutkan di sini. Makanya di sini tidak disebutkan puasanya, karena puasa nggak perlu berjamaah, Pak ya. Buka puasanya perlu berjamaah. Mau puasa buka iftar jama'i, tapi kalau puasanya nggak perlu. Maka disebutkan di sini contohnya sholat itu perlu berjamaah. Habis itu apa? Bayar zakat perlu orang nggak, Pak? Jawablah, Pak. Bayar zakat perlu orang nggak? Kalau nggak ada orang, apa yang mau Pak zakatkan? Siapa yang berzakatkan? Perlu jamaah. Jadi perlu jamaah, ya kan? Makanya karena perlu jamaah dan banyaknya orang masuk surga gara-gara apa? Jamaah itu. Gara-gara silaturahim. Gara-gara silaturahim. Maksudnya kata Nabi SAW, orang banyak masuk surga gara-gara akhlak baik. Akhlak baik. Dia tidur tapi masuk surga. Sahabat bertanya, kok ada orang yang tidur bisa masuk surga? Dia kan gak sholat, dia kan gak zakat, dia kan gak zikir, dia kan gak baca Quran. Kenapa dia bisa masuk surga? Apa jawaban Nabi? Siang hari dia baik, siang hari dia baik, malam hari dia tidur. Malam hari dia tidur kan? Orang yang dia baikkan siang hari itu bangun ternyata malam, dia yang sholat. Habis itu dia berdoa, ya Allah, si fulan itu baik, masukkan dia ke dalam surga. Padahal dia tidur, tapi dia masuk surga. Gara-gara apa? Baiknya dia. Karena ibadah itu, Pak, ibadah bukan kita mengecilkan ibadah, ibadah wajib, ya kan? Tapi ibadah sholat, puasa, zakat, haji itu waktunya tertentu. Sholat itu hanya 5 waktu sehari, semalam 5 kali cuma. Ada tertentu pula waktunya. Puasa sebulan dalam setahun, ada pula waktunya. Habis itu apa? Zakat sekali aja setahun. Haji sekali seumur hidup yang wajibnya kan ada waktunya. Tapi kalau kalau akhlak baik, silaturahim 24 jam. Ya kan? Katakan ketemu sama istri, ketemu sama anak, ketemu sama ayah, sama ibu, sama saudara, sama tetangga, ketemu tiap hari enggak, Pak? Temu. Makanya, Pak, ibadah penting. Tapi yang membuat banyak masuk surga apa? Akhlak. Akhlak. Makanya kalau baik akhlak kita, Pak, itu yang membuat kita cepat masuk surga. Makanya Bapak kalau ketemu orang tuh senyumnya banyak-banyak. Masuk surga Pak cepat. Lihat senyum aja. Jangan cemberut. Kita ini kan dengan teman kita itu seperti apa? Seperti apa, Pak? Seperti cermin. Kalau Bapak senyum, maka balasannya senyum. Tapi kalau Pak cemberut, balasannya cemberut juga. Maka kalau ketemu orang tuh gimana, Pak? Ini. Senyum aja, Pak. Iya, Bu ya. Akhlak yang penting. Lanjut ya, Pak ya. Lanjut. Ini penyebab akhlak bisa jadi putus. Khalaqallahu khalqan, dari beliau juga. Allah ketika menciptakan makhluk, falamma faragha minhu qamatir rahim. Ketika selesai, rahim ngomong. Jadi ketika selesai makhluk itu diciptakan, yang ngomong apa, Pak? Rahim. Rahim itu ada dalam perut ibu, itu ngomong dia. Oh, berarti anggota tubuh kita nanti bisa ngomong rahim tuh. Aduhai, mah itu artinya apa? Aduhai celakaku. Itu katanya mah, itu mah bahasa Arab sih istilahnya mah. Aduhai celakaku. Qalat hadzal maqamu a'idzi bika min qati'atin. Gitu kan? Qala ala tardaina an asila man wasalaka wa aqta'a man qata'aka. Qala bala ya Rabb. Jadi gini,
Rahim itu ngomong, ya Allah, celaka aku ya Tuhan. Kenapa? Aku melahirkan orang. Setelah aku lahirkan orang itu memutuskan silaturahmi. Nanti aku kau tanya, aku yang kau salahkan nanti kenapa aku melahirkan orang? Yang melahirkan orang rahim nggak Pak? Betul nggak Pak? Hah, itu kata rahim, celakaku. Kenapa celaka Pak? Aku lahirkan dia. Setelah aku lahirkan, mereka berkelahi, memutuskan silaturahim. Nanti kau yang mendebat aku ya Allah, kau yang akan bertanya kepada aku, kenapa kok dia jadi begitu? Salah di rahim ya? Kan nanti tanya Allah nanti begitu. Contohnya dia merasa begitu. Kau salah ya melahirkan orang, lahirkan aja baik-baik. Misalnya gitu, Allah mengatakan gitu ya. Hai rahim, kau lahirkan orang jahat kan? Nah, itu kan misalnya kan. Nanti kau tanya begitu ya Allah. Apa jawaban Allah? Lah, engkau tidak aku salahkan kata Allah. Wahai rahim, engkau tidak aku salahkan. Cuma sudah ada ketetapanku kata Allah. Apa ketetapan? An asilaman wasalak. Kalau ada orang tersebut yang kau lahirkan menghubungkan silaturahimnya, aku berhubungan dengan dia. Tapi kalau orang yang kau lahirkan tadi ketika dia lahir kemudian dia memutuskan silaturahim, aku hubunganku dengan dia aku putuskan juga. Nah, jadi Pak, kalau Bapak menghubungkan silaturahim, maka nanti Allah bersama kita. Tapi kalau seandainya Bapak memutuskan silaturahim, Allah enggak bersama kita. Gitu Pak. Gitu Pak ya. Paham gak Pak nih? Pak makan aja kita lagi yuk. Sarapan. Pak tidur kenapa nih? Jam berapa Bapak tadi bangunnya? Pak, hari ini tanggal berapa Pak? Tanggal berapa? 5 Juli. Kalau bulan hijriahnya, bulan haramnya 9 atau 10? Nah, gimana tuh ceritanya tuh Pak? Kalau saya lihat tanggal 10 Pak. Kalau di tanggal kalender tuh di almanak tuh tanggal 10 hari ini Pak. Tanggal perintah 9 Pak ya? Serius Pak nih? Karena malam Jumat kemarin kan? Malam Jumat kemarin tanggal 1 Muharramnya kan? Iya, oh malam Jumat tanggal 9 sekarang. Waduh, salah lihat saya tuh. Enggak apa-apa lah. Hari ini Bapak puasa enggak? Puasa lah Pak. Kalau bagi yang belum makan, puasa aja langsung. Tapi itu nanti untuk buka puasa aja. Kalau yang belum makan, puasa aja lah, ya Pak ya. Kan boleh kan niat, siapa Pak? Boleh niat apa Pak? Boleh niat untuk puasa sunat itu setelah imsak. Malah sampai zuhur juga dibolehkan, masih zuhur. Nabi sering gitu kan? Ketika bertanya kepada Aisyah ada makanan enggak, atau kepada istrinya ada apa, jawabannya enggak ada makanan. Kalau begitu aku puasa. Padahal malam hari dia tidak nih untuk puasa. Berarti sarapan kan? Sarapan itu balung sama pasar dia ada apa Pak? Pasar dia untuk puasa. Pahalanya bagus. Kalau memang tanggal 10 nih pahala bagus nih. Apa pahalanya Pak? Diampunkan dosa setahun yang lalu. Puasa aja lah. Kalaupun tanggal 9, Nabi hadisnya ada. Apa kata Nabi? Ketika orang-orang Yahudi bilang apa tuh Nabi Muhammad tuh, kata dia kan, kita puasa di tanggal 10 Muharram karena mengagungkan Nabi Musa karena lepas dari kejaran Fir'aun di 10 Muharram itu. Kami puasa bersyukur kepada Allah. Apa jawaban Nabi? Aku lebih berhak terhadap ajaran Nabi Musa. Kalian apa ajaran Nabi Musa? Sebagian kalian pakai, sebagian kalian tolak. Kalau aku enggak ada menolak ajaran Nabi Musa itu, aku wajib bersyukur, kata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad berpuasa pula di tanggal 10 Muharram ini, puasa 10 Muharram. Tapi dia ejek-ejek terus kan, apa tuh Muhammad tuh ikut-ikut sama kita, katanya agamanya beda, tapi nyata-nyatanya ikut-ikutan agamanya dengan agama kita, itu kan kata dia Pak ya, ikut-ikutan apa pula tuh agamanya, itu kan. Kita nyembah arah ke Baitul Maqdis, dia juga nyembah ke Baitul Maqdis. Tapi nanti kan Allah apa Pak? Allah robah ke Ka'bah. Muhammad agamanya mirip. Memang yang mirip ya Pak ya, ada satu nabi kan. Cuma mereka dirobah-robahnya aja kan. Apa kata Nabi akhirnya? Itu berbeda dengan mereka. Kalau aku hidup tahun depan, aku puasa sehari sebelumnya, sehari sesudah. Ya, berarti puasa 10 sehari 1 hari, sebelumnya 9. Sehari sesudah 11. Jadi kalau Bapak ingin puasa, anggap ini tanggal 10. Berarti kemarin puasa, habis itu
Ahad juga puasa. Hari Senin puasa lagi. Puasa apa namanya? Puasa Senin. Jadi Muharram ini boleh puasa banyak-banyak, boleh puasa banyak-banyak. Senin, Kamis, puasa Yaumul Bait, puasa 10 Muharram, 9. Malahan puasa dari awal, banyak-banyaknya puasa dari awal Muharram sampai 10 Muharram. Boleh. Silakan puasa banyak-banyak, ada masalah. Asalkan tidak sebulan penuh, karena sebulan penuh itu hanya boleh puasa Ramadan. Bulan haram ini kan pahalanya besar, Pak ya. Gitulah kira-kira. Nah, kan bangun Bapak kan dengan ini kan? Kalau enggak bangun. Begitulah Pak ya. Jadi sampai di mana tadi ini? Kembali kita ke sini. Pokoknya kalau Bapak enggak niat tadi ya, kalau belum niat tadi untuk puasa, maka kalau bisa hari ini tetap aja puasa. Tetap aja puasa apa lagi? Bapak ini kan enggak ada, udah tua-tua ini kan enggak butuh apa-apa lagi. Ini apa ya? Butuh apa lagi ya? Puasa aja lah ya Pak ya. Kalau nggak ada niat puasa. Tapi kalau seandainya Bapak meyakini hari ini adalah tanggal 9, berarti besok tanggal 10-nya Pak ya. Tapi kalau saya lihat almanak, saya almanak aja saya lihat, pusing saya mikirin hitung-hitung. Tanggal 10 almanak. Ya berarti tanggal 10. Almanak. Bapak tahu nggak almanak itu bahasa lama atau bahasa apa? Kalender itu bahasa kita sekarang. Kalau dulu almanak namanya. Almanak bahasa mana itu Pak? Hah? 7 mendatar almanak kalender. Almanak itu tahu bahasa saya atau bahasa dulu tak tahu. Almanak. Lanjut. Jadi Rahim berkata kepada Allah, minta perlindungan kan agar dia tidak disalahkan. Apa kata Allah? Enggak, kau enggak disalahkan, kata Allah kan. Terus apa? Siapa yang menghubungkan maka aku hubungkan dengan dia. Berarti berkah hidup dia tuh Pak. Orang kalau menghubungkan silaturahmi hidupnya jadi berkah. Tapi kalau dia putuskan hubungan dengan manusia, maka Allah memutuskan hubungan dengan dia. Susah hidup dia tuh. Susah hidup dia nanti. Terus apa Pak? Terus kata Allah, ya Rabb, fadzalika laka. Oh begitu ya Allah. Ya kata Allah. Qala Abu Hurairah menambahkan hadisnya, iqra'u ma syi'tum. Baca ya Quran kalau kalian ingin mau atau ada tambahannya. Fal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqti'u arhamakum. Sebenarnya kata Al-Qur'an, orang yang bisa memutuskan satu rahim itu kapan? Ketika dia mendapat jabatan, kemudian dia memutuskan tali silaturahmi. Biasanya gitu Pak. Kalau lagi nggak ada duit, mereka akur. Tapi kalau ada duit warisan, kelahi dia. Ada juga begitu. Tapi ada juga nggak ada duit, suami istri nggak ada duit baru kelahi. Kalau ada duit, jawablah Pak. Ini kasus sebenarnya. Kalau lagi banyak duit, suami istri adem ayem aja kan. Suaminya lagi banyak duit, istrinya nggak protes. Tapi kalau suaminya lagi nggak ada duit, masalah. Dicari banyak, dicari. Tapi masalah timbul. Tapi ada juga pas sebagian banyak duit malah bermasalah. Contoh misalnya masalah anak nih, warisan. Kalau nggak ada yang diwariskan oleh orang tuanya, anak berkelahi nggak Pak? Kenapa nggak berkelahi? Nggak ada yang mau diperdebatkan. Tapi kalau banyak warisan, berkelahi dia jadinya. Kalau nggak pandai didik anak, itu Pak ya. Makanya kata ayat Quran ini, sebenarnya yang bisa memutuskan silaturahim salah satu diantaranya adalah ketika kalian mendapatkan jabatan atau sesuatu yang membuat ada power dalam diri, itulah yang kalian lakukan bisa dengan itu kalian melakukan kerusakan di muka bumi dengan cara memutuskan silaturahim. Biasanya gitu Pak ya. Nih kalau kita ini dikit, kalau kita singgung dikit gini. Sebelum dia jadi anggota DPR, dia mau komunikasi sama kita. Tapi kalau betul salah. Kalau sudah jadi Pak, dia langsung tukar nomor. Tukar nomor HP. Jadi kalau Pak menghubungi nggak bisa lagi. Kenapa? Putuskan silaturahim. Kenapa? Karena dia sudah punya jabatan. Itu salah satu diantaranya. Mudah-mudahan Bapak nggak begitu. Mana ada di antara Bapak anggota DPR? Nggak ada Pak ya? Ada Pak ya? DPR di bawah pohon rindang. Itu kan itu apa tuh? Itu saya tahu juga itu kan. Cukur rambut di mana? Di DPR. Di bawah pohon rindang ada.
Di bawah pohon. Jadi gitu Pak ya. Kalau dia jadi ini jadi itu, akhirnya dia sombong gitu kan. Nah, itu yang membuat silaturahim putus. Salah satu di antaranya. Apa mau nanya lah Pak. Tanyalah Pak. Tanyalah Pak Raja. Ya silakan ya Pak Raja ini. Ya Pak Raja nih. Hah? Abi. Ya. Paman. Rasulullah itu sendiri, Rasulullah SAW itu bapaknya Abdullah itu agamanya apa? Apa dia bertauhid? Apakah dia syirik kepada Allah? Karena kan ujung-ujungnya kan Nabi Ibrahim. Tapi kan ada pamannya Abdullah itu kan kafir. Rasul sendiri pamannya, saudara Abdullah ini kan ada yang kafir. Sekarang bapaknya Rasulullah sendiri itu agamanya apa? Ya, baik Pak. Kalau Abi itu ada hadisnya itu apa tuh? Ammuka bimanzilati abika. Pamanmu itu posisinya sama dengan ayahmu, tapi ketika ayahmu sudah nggak ada, nah, gitu posisi. Jadi menggantikan dia. Makanya dia juga dipanggil apa? Bapak kalau ayah sudah tidak ada. Tapi selagi ada ayah, maka panggilan bapak ya maksudnya ya bapak itu, bapak kandung. Tapi kalau bapak nggak ada, panggilan bapak bisa mengarah kepada siapa? Pada paman. Atau panggilan ibu bisa mengarah kepada bibi jika orang ibu kita sudah tidak ada. Gitulah kalimatnya dalam bahasa Arab begitu. Terus pertanyaan bapak selanjutnya adalah apa agama ayah Nabi Muhammad SAW? Ketika itu kalau dalam sejarah itu mengatakan gini, ketika misalnya Abdul Muthalib berangkat kemana Pak? Ke atas itu Sam itu dulu kan di situ nabi-nabi Pak ya. Bertanyalah dia kepada orang-orang itu agama yang paling benar, yaitu agama Hanif. Maka kata para pendeta itu tidak ada satu orang pun yang tahu sekarang agama yang Hanif, karena sudah apa Pak? Perubahannya sudah apa? Dengan Nabi Isa aja udah berapa lama? 500 tahunan kan? Itu kan kalau sudah 500 tahun itu kan jauh betul itu Pak ya. Udah berubah-ubah betul. Maka ditanya, nggak ada yang tahu agama yang paling benar. Terus agama ini, agama yang kami tahu inilah yang sisa-sisanya. Jadi kalau dikatakan agama, makanya sahabat banyak mengatakan ini. Banyak mengatakan ketika Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan apa? Kita tidak bisa menghukum, ini bahasa Ahlussunnah nih Pak ya. Kalau bahasa Ahlussunnah apa? Kita tidak bisa menghukum apa agama mereka. Sebab apa? Tidak ada kewajiban bagi mereka untuk memeluk agama yang benar. Kenapa? Agama benar itu pun sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah nahnu natawaqquf indaha. Kita berhenti aja ngomong tentang masalah itu. Itu kata Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi berhenti aja. Kenapa? Biar aja nanti Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat-ayat Al-Qur'an banyak juga menceritakan perdebatannya panjang itu, Pak. Ayat Al-Qur'an banyak menyebutkan apa? Orang-orang yang seperti itu gimana disebut zaman fatrah. Zaman apanya, Pak? Fatrah. Fatrah itu apa? Zaman kekosongan. Terus Allah mengatakan apa? Allah tidak akan mengazab hatta nab'asa rasulah wa ma kana mu'azzibina hatta nab'asa rasulah. Kami tidak akan mengazab mereka sebelum kami mendatangkan nabi untuk menjelaskan kepada mereka, gitu kan? Nah, kalau seandainya nabi tidak datang kepada mereka, berarti mereka tidak akan diazab. Cuman mereka disebut pengantar generasi berikutnya. Tapi apakah mereka diazab atau tidak diazab? Jawabannya apa, Pak? Nahnu natawaqquf 'alaiha. Kita berhenti aja ngomong. Sebab apa? Enggak ada dalil yang mengatakan mereka diazab atau tidak diazab. Terus gimana? Serahkan semua urusan kepada Allah. Itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Beda lagi nanti dari mazhab Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah bilang apa? Manzilatu baina manzilatain. Mereka itu di satu tempat di antara dua tempat. Dia di tengah-tengah antara surga dan neraka. Jadi ada tempat netral di situ. Tapi susah memahaminya. Kenapa susah? Di akhirat itu cuma ada dua, kalau nggak surga,
neraka. Atau nggak ada sama sekali. Terus manzilatu baina manzilatin gimana? Sebenarnya kata orang Mu'tazilah ini mengarahkan manzilatu baina manzilatin ini sama seperti anak kecil, Pak. Anak kecil yang meninggal dunia. Ya, jadi anak kecil meninggal dunia, dia masuk mana, Pak? Surga. Untuk siapa dia masuk surga? Membahagiakan orang tuanya. Dulu kan ketika dia lahir nih, belum sempat orang tuanya senang dengan dia sudah meninggal dunia. Supaya orang tuanya senang bahwa dia ada sebenarnya, maka dimasukkan ke mana, Pak? Ke surga. Kata orang bahwa kata manzilatu baina manzilatain arahnya kemana? Bukan ke tempat netral, tapi kemana? Surga. Mudah-mudahan apa yang dikiaskan begitu juga orang tua Nabi Muhammad SAW untuk membahagiakan Nabi, karena Nabi kan belum pernah lihat Abu Abdullah. Pernah lihat gak, Pak? Gak pernah. Belum pernah lihat kan Abdul Muthalib? Pernah lihat gak, Pak? Nabi lihat, Abdul Muthalib lihat ya. Mau 8 tahun mah ya. Tapi kan senang gak kira-kira kalau ketemu dengan Abdul Muthalib, Pak? Abdullah juga gitu kan. Senang gak, Pak? Senang. Berarti nanti dia menaik, Pak. Daripada kita mengatakan ayah orang tua Nabi masuk, maka itu berat, itu benar. Atau bisa jadi pemahaman kata ayah berganti ke paman. Kan ada hadis Nabi itu, aku minta ampunkan pamanku kepada Allah dengan bahasa apa? Ayah. Tapi Allah tidak mengizinkan. Tapi aku tetap mengampunkan. Tapi Allah akhirnya memberikan izin pengecualian. Sebenarnya orang musyrik boleh nggak, Pak, didoain? Gak boleh kalau sudah meninggal dunia. Ya, tapi karena gigihanku, kata Nabi Muhammad, akhirnya Allah tetap memberikan keringanan kepada pamanku, seringan-ringan azab. Pamanku itu bahasanya apa, Pak? Ayah. Bisa jadi yang dimaksud di situ apa? Paman. Silakan, Pak. Jangan disikapi, Pak. Anggap aja itu angin lalu. Jangan serius-serius betul. Kalau dengan saudara tuh kita, kamu, saya, N. Jangan, ya itu. Itu nggak ada. Mana ada ceritanya darah itu bisa putus? Iya, Pak. Mana ada darah itu ceritanya putus? Nggak boleh putus, Pak. Kalaupun dia mengatakan saya putus dengan kamu, gitu kata dia kan? Ketawa aja, gitu kan? Kalau ada zakat, kasih terus. Ada sedekah, kasih terus. Ada dia, kasih terus. Kayak gitu aja terus. Walaupun dia mengikrarkan bahwa putus, Bapak tetap kasih aja terus. Gitu kan? Terus Pak gini, kalau kata Nabi SAW, ada orang mengadukan begitu, ya Rasulullah saudara saya begini begitu. Apa kata Nabi? Kalau memang begitu, berarti kau dalam keadaan benar dan saudaramu telah menjatuhkan dirinya ke api neraka. Tapi bapaknya nggak boleh ikut-ikutan jatuh ke api neraka. Jadi bahasa Nabi, kalau memang begitu, berarti kau benar. Saudaramu sudah masuk api neraka karena dia yang memutuskan. Gitu, Pak. Bapak jangan dilawan. Saudara itu jangan dilawan. Kalau dia ngomong apa? Ngomong kasar. Terus gimana, Pak? Ya udah diam aja. Dia mau ngomong apa, ya tetap dia saudara kita. Mau diputuskan gimana coba? Darahnya sama-sama kita. Bisa nggak diputuskan, Pak? Nggak bisa. Terus kata Nabi begini. Ini kalau dengan orang lain tambahnya, Pak. Dengan orang lain. Kalau orang lain mengatakan gitu, aku dengan kamu N. Itu orang lain, bukan kerabat yang saudara, betul, Pak ya? Bapak agak boleh menjaga jarak. Tapi kalau bisa 3 hari setelah itu sudah ada niat dalam hati, bukan N, Pak. Sudah ada dalam hati untuk memperbaiki. Kalau dia nggak mau juga, Pak, masih keras juga dia segala macam, Bapak boleh menjaga jarak. Tapi kata Nabi, paling akhir atau maksimalnya Bapak boleh begitu dengan dia sebelum dia meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia Bapak harus apain, Pak? Kalau bisa gimana? Jangan N lagi, Pak. Begini, Pak, N terus ya. Begini, harus begini. Maaf ya. Harus Bapak gitu. Sebelum dia meninggal dunia. Sebab kalau seandainya sempat meninggal dunia, maka urusan ini dibawa kemana, Pak? Akhirat. Jadi urusan ini kalau mereka jadi panjang dia. Kalau kita yang bersalah kepada orang itu, Allah katakan apa? Cari orang itu.
Padahal dia misalnya contohnya dia sudah hampir masuk surga nih Pak. Dia banyak pahalanya, tapi gara-gara masalah dengan orang, akhirnya gimana Pak? Kata Allah apa? Cari orang itu. Bayangkan sama Bapak di padang mahsyar, triliunan orang Bapak cari, nggak ada handphone lagi. Kalau ada handphone kan bisa Sherlock lah di mana nih? Kan bisa kan? Sherlock ini nggak ada handphone. Bapak cari sebanyak itu orang. Capek nggak Pak carinya? Pas ketika ketemu dia bilang apa? Nggak ada, maaf. Kita ketemu aja di Allah nanti, tunggu saya di situ. Capek nunggunya Pak. Orang udah masuk kita menunggu aja di situ di ruangan tunggu untuk menyelesaikan kehakiman. Capek kan? Makanya kalau bisa Pak sebelum dia meninggal dunia gimana Pak? Saya kan dulu. Maka lihat kapan dia meninggal nih, cepat datang ke dia minta maaf gitu. Bapak bisa nggak memprediksi kapan orang itu akan meninggal dunia? Nah, kalau bisa sih 3 hari. Kalau bisa masalahnya selesai dalam 3 hari. Karena Nabi juga tahu kita ini kalau bermasalah pasti untuk menenangkan diri butuh waktu. Boleh 3 hari. Tapi lewat daripada 3 hari, amal ibadah kita itu ada tapi tidak ditulis ke buku besar. Tapi kalau sudah berbaikan baru ditulis ke buku besar. Makanya Pak sebelum meninggal dunia kalau bisa sudah tertulis semua amal kita, daripada nanti belum ditulis. Pak paham nggak Pak? Itu umpamanya aja Pak. Jadi kalaupun ada yang mengatakan N, Bapak gimana Pak? Ketawa aja, jangan N juga, ketawa aja, Bapak balas juga. Kalau memang kau begitu berarti kau dalam keadaan benar, berarti dia sudah memasukkan dirinya ke api neraka. Itu bagus banget. Masih apa Pak? Iya biasa orang itu kayak gitu. Tapi dalam hati, yang penting kan hati nih Pak ya. Kata Nabi Muhammad SAW, jangan kau berjabat tangan tapi hati berbalik. Yang penting itu apa Pak? Hati itu memang ingin memaafkan, memang ingin minta maaf gitu Pak ya. Bukan, ada juga kan gaya orang salaman kan tapi di hatinya nggak ada di sini, nggak jauh tempatnya, ada tempat lainnya, ada di sini, nggak ada, nggak banyak. Pak udah jam 6 Pak, pulang kita yuk Pak yuk. Gimana nih udah nih? Ada pertanyaan lagi atau lanjut? Atau mau sarapan? Nanti sarapan bawa itu aja lah ya, bawa apa? Bawa untuk apa? Sahur aja, sahur. Buka puasa. Terserah Bapak kalau nggak puasa kan ini juga wajib. Hanya sunnah. Kalau Pak makanlah gitu kan. Kalau ingin puasa puasalah. Ya Pak, terakhir Pak ya. Apa? Memberi ikhlas. Ikhlas itu artinya adalah bersih. Bapak artinya bersih. Hanya apa Pak? Berharap untuk pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu namanya. Terus Pak gini, kata Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, "Hai Imam, apakah ada di antara amal yang kamu," Imam Ahmad loh Pak, "apakah ada di antara amal yang kamu lakukan kemudian ikhlas?" Apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal? "Bal huwa azim." Ikhlas itu apa? Agung, berat. Ikhlas itu apa Pak? Berat. Jadi Pak untuk ikhlas betul karena Allah itu betul-betul murni. Ikhlas itu kan artinya murni Pak. Khalis itu tidak bercampur dengan sesuatu pun. Ini namanya ikhlas Pak. Berat kata siapa Pak? Bisa dikatakan hampir setiap amal kita itu pasti ada embel-embel duniawinya. Ada sedikit. Kalau bersedekah Kak ada embel-embel ini dikit Kak Pak? Ada. Banyak juga kadang-kadang. Terus gimana? Ya terus gimana? Terus beramal aja. Masalah ikhlasnya ada 100%, atau 90%, atau 80%. Yang penting amal dulu. Ya kan? Walaupun ikhlasnya hanya berapa? 5%. Ikhlasnya 5%, lebihnya ria semua nggak jelas apa itu kan. Tapi beramal dulu daripada tidak sama sekali. Ikhlas itu dia dilatih. Di mana Pak? Dilatih. Dan ikhlas itu Pak, ini berhubungan erat dengan iman. Kalau iman kuat, udah kuat betul kepada Allah nih Pak, yakin bahwa apa yang kita berikan ini Allah yang ganti, lama-lama dia menjadi
Ikhlas. Ikhlas itu dia iman sebenarnya isinya itu, Pak. Iman, Pak. Iman sudah yakin betul kepada Allah, Pak, apa yang kita beri, Pak, enggak butuh lagi orang apa tuh? Enggak butuh lagi apa? Ini orang lain apa tuh? Pujian orang lain. Wah, itu dilatih terus, Pak, dilatih terus, latih terus. Tapi itu kata Imam Ahmad bin Hanbal bilang apa, Pak? Imam Ahmad mengakui apa? Bal huwa azim. Azim itu apa, Pak? Berat itu. Sebab kalau sudah ikhlas, Pak, luar biasa amal ikhlas. Kan ada ditanya terakhir nih, Pak, terakhir, betul-betul terakhir nih, habis kita pergi lagi. Apa itu, Pak? Tadi, Pak, ketika diciptakan besi, malaikat bertanya kepada Allah, apa katanya, Pak? Apakah ada ciptamu yang lebih kuat daripada besi? Apa kata Allah? Batu dulu, batu ciptakan. Apa ada yang kuat daripada batu? Apa? Ada, kata Allah. Apa tuh? Besi. Ketika besi diciptakan, ada yang lebih kuat lagi, yang lebih hebat lagi? Ada. Apa itu? Kok Turki, Pak? Oh, bukan Turki. Apa, Pak? Setelah besi apa? Api. Ada yang lebih hebat daripada api? Ada. Apa itu? Air. Ada yang lebih hebat daripada air? Ada. Apa itu? Angin. Ada yang lebih hebat daripada angin? Ada. Kata Nabi apa? Ikhlas. Ikhlas. Ikhlas itu, Pak, bisa mengalahkan apa, Pak? Meruntuhkan segala apa yang Bapak kalau ikhlas ya, Pak, itu sifat air, sifat api, sifat besi, sifat apa lagi? Sifat batu yang ada di hati ini, Pak, hilang itu. Tuh bawaannya tuh, Pak. Kalau angin, Pak, kalau angin kan kemana-mana, Pak, gimana-mana, Pak, tembus. Jadi Bapak kalau udah ikhlas itu, Pak, kemana-mana Bapak akan diapain apa? Akan diterima kalau udah ikhlas, Pak. Tapi ketahuan aja orang kalau nggak ikhlas pun diterima juga, Pak, ya, walaupun orang nerimanya nggak apa, nggak ada. Tapi kalau betul-betul ikhlas, Pak, semua orang melihat, wih, kekuatan dia luar biasa itu, Pak. Kekuatan itu, Pak, oh, itu gak berat itu. Maka dilatih, Pak, ya. Kira begitulah, Pak, ya. Pokoknya dia hebat betul lah. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kurang. Tutup dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.